Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak Andre Susanto itu memamerkan jaringan bisnisnya, yaitu gerai pegadaian emas ada 2.000 di seluruh Indonesia? Apa nggak boleh dalam Islam? Boleh nggak di dalam Islam itu kita memamerkan ibadah kita? Misalnya boleh nggak kita jalan keluar ke rumah itu 5 kali ke masjid untuk sholat wajib di masjid? Boleh nggak kita menginfakkan harta kita secara terang-terangan dan diiklankan, diumumkan, walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari dan pada siang hari, dan dilakukan dengan cara diam-diam dan dilakukan dengan cara yang i'lan, yang terang-terangan, diumumkan lewat YouTube. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari, siang hari, dilakukan ngumpet-ngumpet, dilakukan secara terang-terangan, bagi mereka falahum ajruhum 'inda rabbihim, dapat pahala dari sisi Rabb mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Boleh nggak kita memamerkan sedekah kita, infak kita secara terang-terangan? Boleh nggak kita flexing, memamerkan kekayaan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Raffi Ahmad? Boleh nggak pamer ya? Siapa itu Timothy Roland, buat 24 tahun dia sudah punya kekayaan 1 triliun melalui Bitcoin, kripto, reksadana, saham, dan lain-lain. Boleh nggak orang memamerkan ibadahnya? Menurut Imam Al-Ghazali, kalau kamu takut riya waktu melakukan amal dan kemudian kamu tidak jadi beramal karena takut dinilai riya, maka itulah tipuan setan. Jadi terus saja beramal, dan soal riya itu diurus, diselesaikan sambil terus beramal. Jangan hentikan amal. Boleh nggak saya mengatakan bahwa saya adalah YouTuber pemula paling produktif di Indonesia karena 16.000 video sudah saya hasilkan? Boleh nggak saya mengatakan seperti itu, pamer? Boleh nggak orang itu pamer, flexing? TikToker itu flexing, JV-nya sekian, komisinya sekian, seperti Berto. Boleh nggak Berto ngomong bahwa setiap bulan penjualannya stabil 2 miliar, jadi komisinya 1 bulan 200 juta, 10% dari penjualan? Boleh nggak orang melakukan flexing, memamerkan apa yang dia lakukan? Boleh nggak Andre Susanto itu mengatakan dia punya gerai pegadaian sampai 2.000 di bawah usia 40 tahun? Boleh nggak Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan di dalam ilmu perbandingan mazhab karena dia lulusan dari Mesir? Boleh nggak Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa dia hafal Quran dan bisa bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan Perancis? Boleh nggak Gus Baha mengatakan bahwa dia hafal Quran dan dia punya sanad dari berbagai kiai di Jawa untuk mengajarkan kitab-kitab tertentu? Boleh nggak orang pamer kemaksiatan di YouTube, di Reels, di Instagram, di X? Boleh nggak orang pamer terhadap apa yang dia lakukan di media sosial secara bebas? Boleh nggak orang membaca Quran dan mengajarkan Quran dipamerkan
dalam live streaming. Boleh nggak orang memberikan infaknya, sedekahnya secara brutal, secara jor-joran, dan di YouTube-kan, didokumentasikan dan disebarkan? Boleh nggak Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa dia sholat satu hari itu 5,5 jam dan dia tidur 3,5 jam? Boleh nggak Dr. Zakir Naik, pendakwah internasional itu, mengatakan bahwa dia sholat tahajud 2 jam sehari, kemudian sholat 5 waktu, satu waktu itu 40 menit dari wudhu sampai ke masjid sampai sunah-sunahnya di sana, ba'diyahnya qobliyah 5 kali 40 200 menit, dan itu 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit tambah 2 jam sholat tahajud itu 5 jam 20 menit. Boleh nggak Zakir Naik mengatakan dia sholat duha 20 menit sebagaimana dia ungkapkan di depan Richard Lee yang mewawancarainya? Sehingga 5 jam 20 menit tambah 20 menit sholat duha itu dia 5 jam 40 menit. Boleh nggak Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa dia sholat 5,5 jam sehari semalam? Boleh nggak dia mengatakan bahwa dia punya stasiun TV satelit 6 saluran? Dan boleh nggak dia mengatakan, Zakir Naik mengatakan bahwa pengikut dia di YouTube itu ada 200 juta orang? Boleh nggak kita flexing, pamer? Boleh nggak kita pamer kekudahan kita di Instastory, di seluruh media sosial, dan kita posting, kita pasarkan, sehingga orang lain itu tahu apa yang kita lakukan dan keluhan-keluhan yang kita lakukan, yang kita rasakan? Boleh nggak pamer, berdoa, di YouTube kan dan disebarkan ke seluruh dunia? Boleh nggak kita memamerkan kegiatan-kegiatan kita untuk mengedukasi masyarakat? Boleh nggak orang pamer, flexing? Sebaiknya dipamerkan, ya, berlomba-lomba berbuat kebajikan. Ungkapkan kebajikan itu lewat Instagram, ungkapkan, sebarkan kewajiban kebajikan, hal-hal yang positif itu melalui Reels, melalui Instagram. Sebarkan kebajikan itu melalui YouTube, sebarkan kebajikan itu melalui TikTok, sebarkan kewajiban itu melalui X. Di zaman modern ini, jangan berdiam diri dan menikmati amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang lain dan kita menikmatinya tanpa berbuat apa-apa. Hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Boleh nggak saya mengatakan bahwa saya sudah membuat masjid 6 syuhada, 2 lantai di atas tanah wakaf 120 meter di sini, di Parung ini, di RT 6 RW 4 Kampung Tajur, Desa Pemagar Sari, Kecamatan Parung, sudah hampir 4 tahun dan menghabiskan dana 900 juta. Boleh nggak saya mengatakan seperti itu? Boleh nggak saya mengatakan bahwa saya sudah menyebarkan lewat donatur 10 ton beras di zaman Covid. Setiap Sabtu kita sebarkan 100 kupon 100 untuk 100 kakak per 5 liter 5 kilo beras, dan kita berikan bansos itu selama 9 Sabtu berturut-turut tahun 2021 atau 2022. Boleh nggak saya pamer sudah menyebarkan 36 gerobak untuk pedagang gratis dari donatur, untuk sampah, untuk jualan dagang. Ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, dan tidak dijual tapi diberikan secara cuma-cuma. Boleh nggak saya mengatakan bahwa ya pesantren Jolali sudah memberikan sumur bor dalam program
sumur Utsman bin Affan, Surban, sebanyak 35 sumur di Garut, di Lampung, di Cisaeng ada 7, di Pabuaran, di pesantren di Bekasi, Cikarang, di Depok, dan di Branwir sendiri. Di komplek ini ada setiap RT 1 ada 6, di Kampung Jati sebelah ada 7 semuanya. Boleh nggak saya mengatakan, memamerkan bahwa kebaikan itu yang dari donatur itu untuk melaksanakan program yang kita sebarkan, yaitu sumur bor, sehingga dengan air itu yang 1 titik 10 juta itu, dengan air itu orang bisa berwudu, bersuci, bisa mandi, masak, dan lain-lain. Boleh nggak saya melakukan flexing, pamer seperti itu? Boleh nggak saya sekarang mengatakan secara terbuka bahwa Masjid 6 Syuhada yang dibangun di atas tanah 200 meter itu masih memerlukan dana 200 juta sampai tuntas di lantai 2? Dan boleh nggak saya memamerkan bahwa Masjid 6 Syuhada sudah diresmikan lantai pertama bulan Mei 2023, 2 tahun yang lalu, diresmikan oleh Kepala Desa Dian Iskandar, sarjana ekonomi dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk guru sodik dan lain-lain. Boleh nggak saya mengatakan bahwa penonton termasuk pelit di dalam sedekah sehingga Masjid 6 Syuhada untuk umat, untuk pembinaan umat sampai 4 tahun lamanya. Boleh nggak saya memamerkan, mengatakan secara terbuka bahwa yang perlu didorong adalah rajin sedekah, meskipun hanya 100.000, silahkan dikirim transfer untuk membangun masjid. Rasul, bolehkah saya mengatakan, bolehkah saya bilang kalau Rasulullah itu bikin masjid 2, yaitu Masjid Kuba 4 km sebelum Madinah dalam peristiwa hijrah, dan kemudian membangun setelah hijrah tiba di Madinah, di kota Yathrib, Rasulullah membangun masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Kuba dan Nabawi sudah ribuan tahun dipakai untuk bersujud. Bolehkah saya mengatakan bahwa Masjid 6 Syuhada insya Allah berumur ribuan tahun, dan Anda semua boleh menginfakkan, menyedekahkan zakat Anda, Bapak, Ibu, Kakak semua untuk membangun Masjid 6 Syuhada yang akan meluaskan, memperbesar sampai 800 meter di kiri kanan tanah untuk dibebaskan, dan masih memerlukan dana sekitar 10 miliar lagi insya Allah. Man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid lillah, karena Allah banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga bagi yang membangun masjid lillah karena Allah. Tidak ada orang yang menjadi miskin atau hartanya berkurang karena sedekah. Mana qasat sedekatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasat mal sedekah, tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Moga-moga sedekah amal infak, ya, harta yang diinfakkan untuk bangun masjid itu menjadi amal jariah Bapak, Ibu, kakak, adik semua, dan menjadi teman yang abadi di alam barzah yang entah berapa jutaan tahun menanti di alam barzah, di alam kubur, sebelum hari kiamat dan hari kebangkitan itu tiba. Insya Allah mendapatkan nikmat kubur karena membangun masjid secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.